Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah sapi semakin tua bibit ovumnya semakin habis? Yang kedua, 2 bulan setelah melahirkan, kalau dikawinkan beresiko atau tidak? Ya. Yang ketiga, bolehkah sapi betina diberi minum campuran ampas tahu? Yang keempat, bolehkah sapi kita diberikan kentang? Dan yang kelima, bagaimana bila semua upaya menangani sapi broyong itu sudah dilakukan tetapi sapinya tetap broyong? Itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan stay tune, tonton sampai habis. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Ricky Adi. Dok, kalau uritan atau sel telur babon, kalau semakin tua usianya, apakah semakin habis? Ya, jadi Laskar Ngarit dikatakan tua itu bila sudah di atas 9 tahun, Laskar Ngarit. Saya lupa, bisa dicek di peraturan pemerintah atau peraturan menteri ya. Itu di undang-undangnya itu boleh dijagal itu kalau tidak di usia 7 tahun, di usia 9 tahun. Artinya di usia ini dianggap betina ini bukan lagi betina yang produktif, Laskar Ngarit. Artinya apakah memang sel telurnya ini berkurang? Bisa jadi masalah yang ada di betina yang usianya tua di atas 7, 8, 9 tahun ini sudah kompleks. Hormonalnya sudah terganggu sehingga mekanisme pembentukan sel telur, folikuler, aktivitas korpus luteum di sini juga terganggu. Dan ini akan menyebabkan kesulitan birahi atau bahkan mungkin kesulitan bunting, Laskar Ngarit. Maka dari itu di undang-undang yang ada diperbolehkan sapi di usia, mohon diralat ya, antara 7 atau 9 tahun itu boleh dipotong. Sapi indukan di atas 7 atau 9 tahun itu sudah bisa dikatakan bukan betina produktif. Berarti jika di undang-undang sudah dibuat seperti itu, ini tentu didasarkan dari hasil penelitian dan fisiologis di lapangan. Di atas 7, 8, 9 tahun itu dikatakan bukan lagi betina produktif, Laskar Ngarit. Nah, tetapi kadang kita menjumpai seekor induk yang sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu masih bisa punya anak. Itu rezekinya jenengan. Jadi memang tidak bisa digebiah uyah disamaratakan, tetapi undang-undang berbunyi demikian. Kita pun menyimpulkan bahwa undang-undang ini tentu dilahirkan dari hasil penelitian dan kondisi di lapangan, Laskar Ngarit. Siap? Pertanyaan yang kedua dari Hasanah Siti. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, indukan 2 bulan setelah melahirkan kalau disuntik kawin dampaknya bagaimana? Boleh atau tidak? Misalkan itu maunya induknya, terima kasih dok. Ya boleh toh, ya opo sih. Kalau misalkan tidak 60 hari tidak dikawin, maka calving intervalnya akan lebih dari 1 tahun. Maka target pemerintah 1 tahun 1 anak tidak akan tercapai. Laskar Ngarit harus tahu bahwa idealnya seekor sapi pasca melahirkan itu 45 sampai 55 hari itu harus sudah birahi yang pertama, Laskar Ngarit. Dan usia 60 hari dia harus sudah diinseminasi buatan. Artinya 2 bulan dari kelahiran itu harus sudah bunting. Lah apa nggak masalah terhadap kebuntingannya? Tidak masalah, karena Laskar Ngarit usia 2 bulan anak memang masih menyusu. Oke, anggap pedet usia 2 bulan dan induk bunting lagi. Oke, induk bunting lagi, anggap kebuntingan 1 bulan, pedet sudah usia 3 bulan. Usia 1 bulan ini posisi rahim itu masih di dalam pinggul. Anggap
kebuntingan selanjutnya ini usia 2 bulan, maka pedet yang sudah lahir usia 4 bulan. Usia 4 bulan ini sudah mulai belajar makan, sudah porsi hijauan, porsi temil-temilnya sudah mulai banyak. Dan usia 2 bulan janin di dalam kandungan ini masih di dalam pinggul. Baru ketika dia masuk ke 3 bulan usia, maka si anak yang ada di luar ini sudah 5 bulan, makin banyak makan hijauan, makin berkurang menyusunya. Nah, ketika umur 3 bulan baru mulai tertarik ke depan posisi si anak yang dikawinkan itu tadi, yang baru dikawin suntik itu tadi lah sekarang. Jadi boleh, tidak masalah. Lalu solusinya apa? Sebelum 60 hari atau 14 sampai 20 hari lah sekarang pasca melahirkan, induk tadi dengan berikan obat cacing supaya sapu bersih cacing, pencernaan, cacing hati, cacing jantung, cacing pernafasan dan lain-lain. Sehingga ketika dia birahi maka bisa fresh dan bisa fit. Yang kedua, pastikan nutrisinya ditambah. Karena apa? Karena seekor induk dia sedang menyusu, dia butuh untuk kebutuhan dia sendiri, dia butuh untuk tetap survive, dan dia butuh untuk calon anak yang ada di dalam. Maka porsi makan harus ditambah 10 sampai 25% porsi harian. Jadi harus dikawinkan 60 hari induk birahi harus dikawinkan. Siap, semoga bermanfaat Mas Kanarit. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Cak Suot. Kalau sapi betina minumnya dicampuri ampas tahu, apakah tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Jadi ampas tahu ini merupakan pakan tambahan yang fungsinya untuk melengkapi nutrisi, melengkapi kebutuhan yang tidak ada di dalam rumput. Apakah sapi betina boleh? Boleh diberikan. Diberikan sendiri, dicampur bekatul, tambah air tidak masalah. Diberikan ditambah di dalam minumannya juga tidak masalah. Yang terpenting apa? Jangan sampai kegemukan. Dan targetnya apa? Pemberian ampas tahu, baik itu sebagai comboran maupun campuran pada minuman. Targetnya apa? Targetnya adalah memastikan kondisi induk jangan sampai body condition score-nya dia turun menjadi di bawah 2,5. Ini yang akan menjadi masalah dan akan mengganggu proses birahi selanjutnya lah sekarang hari. Oke, siap Cak Suut, semoga berkenan jawabannya. Pertanyaan yang keempat, Gibran Asofi bertanya, Assalamualaikum, Pak Dok, apa boleh sapi kita dikasih kentang? Boleh, tidak masalah lah sekarang hari. Tetap hijauan, kentang dicuci dulu yang bersih. Mau misalkan dikasih akarnya ya, kentangnya itu kalau bisa dicacah-cacah dulu. Syukur-syukur lah sekarang hari untuk menghilangkan getah. Kentang sebelum diberikan direndam dulu, dibersihkan lalu dicacah. Artinya kentang di sini sebagai pakan tambahan, bukan sebagai bahan makanan pokok bagi si sapi. Tetap bahan makanan pokok sapi yang paling baik adalah hijauan atau rumput lah sekarang. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sugeng Pamuji, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam ngarit beres-beres. Babon saya PO sudah beranak 3 kali. Dari pertama sudah broyong. Siap. Padahal kandang tidak licin. Oke. Miring ke depan. Oke. Diumbar dan tidak diikat. Oke. Porsi makanan sudah dibagi, tapi tetap broyong. Bagaimana solusinya? Mohon pencerahan. Kasihan babonnya, matur nuwun. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih Mas Sugeng Pamuji tadi. Mas Sugeng Pamuji ini sudah melakukan semua saran terhadap bagaimana kita merawat sapi yang broyong supaya tidak broyong. Tapi ternyata sapinya tetap broyong. Ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama, anaknya terlalu besar. Maka bila ini yang terjadi, IB-nya bisa dilakukan dengan bibit yang tidak terlalu besar lah sekarang Arit. Oke, kemungkinan yang kedua lah sekarang Arit, penggantung dari uterus atau mesenterium ya. Jadi uterus rahim itu ada penggantungnya di dalam perut. Nah, bisa jadi penggantungnya ini sudah robek dari proses kelahiran yang pertama, sehingga yang namanya penggantung yang menahan rahim yang notabene ada anaknya 20 sampai 35 kilo pedet,
yang sudah putus begitu robek, begitu dia lahir pasti akan diikuti si rahim ini juga keluar. Bila ini yang terjadi, ya tidak bisa, karena ini sudah cacat dalam tanda kutip. Jadi kemungkinannya adalah pedeknya terlalu besar, ya. Yang kedua, penggantung dari rahim dari sapinya Mas Sugeng Pamuji ini sudah terlanjur robek, dan robekannya ini sudah melebihi kapasitas kemampuan sisa penggantung untuk menahan si rahim agar tidak ikut keluar pada proses kelahiran. Siap, Laskar Ngarit. Itu Laskar Ngarit 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. 10 menit saja kita belajar bareng dan gratis. Jangan lupa tetap bantu channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar menjangkau ke seluruh peternak di Indonesia. Siap, Laskar Ngarit, lemah teles Gusti Allah sing bales. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.